Sampai kemudian beberapa tahun kemudian saya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Pribadi Depok, karena memang alhamdulillah Pribadi Depok termasuk sekolah yang sangat memperhatikan pengembangan gurunya. Setiap 6 bulan sekali Pribadi Depok mengadakan pelatihan untuk guru. Pelatihnya didatangkan dari luar negeri, dari dalam negeri juga, termasuk kegiatan-kegiatan internal di dalam tahun ajaran. Tapi setiap akhir tahun ajaran dan setiap akhir semester kita Pribadi Depok mengadakan pelatihan untuk gurunya. Saya rasa itu sangat berguna, dan disitulah saya menemukan, wah ternyata ada riset yang mencoba menjawab pertanyaan yang tadi itu gitu. Jadi keseluruhan dari materi yang akan saya sampaikan hari ini merupakan buah dari riset yang dilaksanakan oleh Ron Richard, sebuah peneliti senior di Harvard. Jadi tujuan riset mereka itu untuk bagaimana caranya meningkatkan pembelajaran yang efektif di kelas. Jadi mereka masuk ke dalam kelas di berbagai negara, mereka mencatat aspek-aspek apa saja yang baik yang bisa disebarkan ke teman-teman guru yang lain dan bisa memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Jadi semua yang akan saya sampaikan insya Allah merupakan apa yang saya baca dari buku-buku yang ditulis oleh Ron Richard dan video-video YouTube yang disampaikan oleh Ron Richard. Jadi lebih ke imitasi ya, tidak ada dari saya lebih ke kayak mengcopy, menyampaikan kembali gitu, insya Allah. Nah, mari kita mulai. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling penting yang harus semua orang tahu, harus semua orang yang bekerja di bidang pendidikan tahu. Guru harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kepala sekolah harus bisa menjawab pertanyaan ini. Pemangku jabatan di pendidikan harus bisa menjawab pertanyaan ini. Mau jadi apa sih anak-anak kita ketika kita dewasa? Misalnya saya orang tua siswa, untuk apa sih saya mengirim anak-anak saya ke sekolah gitu? Ini pertanyaan yang paling harus kita renungkan bersama-sama gitu. Mau jadi apa sih anak-anak kita setelah kita dewasa? Kan tidak ada yang menjawab, saya mau anak-anak saya jago semua rumus matematika, nggak ada saya kira yang tujuannya itu. Kita punya tujuan yang lebih dalam dari itu, tujuan yang lebih jauh dari itu. Saya pengennya interaktif, kalau misalnya ini bisa saling menjelaskan apa yang dipikirkan gitu. Apabila Bapak Ibu ingin menjawab pertanyaan ini boleh, atau mungkin Pak Maman bisa membantu saya supaya saya tidak merasa berbicara sendiri, Pak. Siap Pak Kiki, mangga. Jadi apabila ada yang bertanya nih, saya guru, saya bekerja di bidang pendidikan, kemudian ditanya gitu, apa sih tujuan kita mengadakan sekolah ini, tujuan kita mengirim anak-anak kita ke sekolah ini supaya ketika mereka dewasa apa sih yang kita harapkan? Apabila ada yang memberikan pertanyaan seperti ini, kira-kira kita akan jawab apa nih? Mungkin ada yang bisa bantu? Oke, saya lanjutkan saja kalau gitu. Nah, si Ron Richard ini, si peneliti tadi, memberikan pertanyaan ini ke banyak sekali guru-guru. Jadi apabila memang tujuannya konten, itu kita seperti mengajarkan barang yang pecah belah. Konten itu setiap saat berubah, Pak Bu. Jadi konten itu nggak statis gitu. Konten pelajaran itu misalnya IPS tahun ini pembelajaran ini, tahun depan itu belum tentu ini gitu. Jadi apabila kita terlalu fokus terhadap konten itu sendiri, terlalu fokus terhadap anak paham nggak kontennya, itu sebenarnya bukan tujuan utama kita. Jadi seperti yang di ini ada yang kita sebut forgetting curve. Jadi apabila kita tidak mereview materi yang kita ajarkan, itu dalam hari kedua 60% dari materi yang kita pahami, kita pelajari itu hilang, Pak Bu. Kecuali kita mereview tiap hari, dan nggak mungkin kita mereview semua hal setiap saat gitu. Jadi apabila tujuan kita memang supaya anak tahu ini, supaya anak tahu itu terlalu cheap lah, terlalu kecil lah kalau goal kita hanya